kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2021, kita kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB. Saya, Pendeta Samuel Karinda, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jatipon Bekasi, akan membawakan renungan malam bagi kita bersama. Renungan malam pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius 7 pada ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Pada malam hari ini, kami akan mengakhiri kegiatan-kegiatan kami di hari ini melalui perenungan kami atas bacaan Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam memaknai setiap perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-7, pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Firman-Nya berkata seperti ini: Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak untuk mengawali permenungan kita pada saat ini. Kata bijak itu berkata seperti ini: kita tidak dapat merubah situasi yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita hanya dapat merubah respon kita, tindakan kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Ambil contoh, situasi pandemi COVID-19 saat ini. Seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Semakin mereka berlomba-lomba untuk mengatasi COVID-19, penyebaran COVID-19, COVID-19 makin banyak menyebar ke seluruh belahan dunia.
Tapi ternyata kita hanya dapat bisa merubah situasi di sekitar kita. Kita hanya dapat bisa merubah tindakan kita terhadap penyebaran pandemi COVID-19. Ya, seperti menggunakan prokes yang dilontarkan oleh pemerintah dan oleh gereja kita sendiri. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Sembari kita juga mau berkata bahwa ada Tuhan di balik pergumulan kita pada saat ini. Situasi dan konteks bacaan kita pada malam hari ini bercerita tentang banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ternyata mereka hanya menjadi sebagai seorang penonton yang setia. Mungkin seperti Piala Eropa 2021 ini atau Copa America yang saat ini kita lagi gandrungi. Hanya sekedar menonton, hanya sekedar melampiaskan kepuasan batin kita. Atau ada juga banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus hanya sebatas pendengar. Bahwa dia bisa berkhotbah dengan bagus. Dia bisa memberikan solusi-solusi tentang pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau ada yang hanya sekedar mengagumi Yesus Kristus sendiri. Dengan melihat bagaimana Yesus mampu membuat mujizat-mujizat yang terjadi di sekitar pelayanannya. Dia bisa merubah air menjadi anggur. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Dan lain sebagainya. Tuhan Yesus inginkan kepada kita, kepada para pengikut pada saat itu, adalah kita mengambil bagian di dalam program pelayanan yang ia lakukan agar kita bisa menjadi bagian di dalam warga kerajaan Allah. Artinya begini, kita tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi bagaimana apa yang kita lihat tentang dia, kita persaksikan kepada orang lain. Kita tidak hanya menjadi seorang pendengar yang baik tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tapi apa yang saya dengar, saya bisa menyampaikan kembali kepada orang lain bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Saya bisa melihat juga tentang bagaimana saya bisa mengagumi pribadi Yesus. Saya akan sampaikan kepada orang lain bahwa memang pribadi Yesus sangat mengagumkan di dalam hidup kita. Saya bukan hanya sekedar menyaksikan tentang mujizat-mujizat yang ia buat, tapi saya akan menyampaikan kepada orang lain bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah sebuah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua model di dalam perumpamaan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Model yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan dalam ketaatan yang penuh. Dan Tuhan Yesus katakan kita seperti orang-orang yang bijaksana. Padamu Tuhan, kiranya istirahat malam hari ini kami dapat menikmatinya dalam penyertaan oleh Tuhan, sehingga esok pagi kami akan dibangunkan oleh Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa, dan kami menjadi orang-orang yang bijak untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam
kehidupan berbangsa dan negara kami untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan berkati, lindungi, khususnya juga di dalam proses vaksinisasi yang sementara berlanjut di penjuru Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.